Halo rekan-rekan mahasiswa, kita masuk ke sesi yang berikutnya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat sebuah aset yang akan kita gunakan dalam animasi. Nah sekarang kita akan belajar mengenal lebih dalam, yaitu konsep dasar animasi itu seperti apa, kemudian frame per second, dan juga animasi, terutama animasi frame by frame. Oke, apabila teman-teman sudah selesai membuat aset, simpan pekerjaannya, karena nanti kita akan mendapatkan nilai tugas. Saya akan mengambil nilai tugas dari apa yang teman-teman sudah buat. Oke, sekarang kita akan buat sebuah file baru. Klik file, kemudian new, atau Ctrl N. Nah, di sini akan muncul sebuah panel, yaitu New Document, panel menu awal seperti yang ketika kita temui baru pertama kali membuka Adobe Animate. Kita pilih HD, kemudian HTML5, kemudian kita tekan Create, pastikan frame rate-nya adalah 30. Oke, kalau sudah, kita zoom out sedikit. Nah, teman-teman nanti bisa akses ini ya, bisa akses gambar-gambar ini. Saya sudah nanti akan share di uh, file di dalam MS Team. Nah, yang pertama kali kita akan pakai adalah bouncing ball ini ya. Jadi kita punya sebuah gambar referensi, yaitu berupa bouncing ball ini. Jadi kita akan membuat sebuah animasi bola yang dilempar ke bawah, kemudian jatuh, mental ke atas sedikit, memantul ya. Memantul berapa kali sampai akhirnya dia menggelinding dan akhirnya berhenti. Total di sini ada 28 frame yang kita pakai. Jadi kita akan ikuti satu persatu, step by step dari gambar referensi ini. Nah, kita mulai masuk ke Adobe Animate. Kita pilih library. Jadi kalau kita punya gambar-gambar referensi ataupun aset yang akan kita gunakan, ada baiknya kita masukkan ke dalam library ini, supaya nanti ketika kita ingin pakai lagi, kita dengan mudah bisa drag dan drop langsung dari flashnya. Nah, untuk memasukkan aset ke dalam library ini, caranya sederhana. Teman-teman tinggal pilih saja gambarnya yang mana, asetnya, kemudian teman-teman drag, tinggal drop, masukkan ke dalam library, tunggu beberapa saat, maka dia akan muncul. Ini ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik, drag, dan drop langsung ke dalam stage-nya. Nah, ini dia ya. Kalau sudah, kita perbesar terlebih dahulu supaya ukurannya sesuai. Nah, di sini teman-teman bisa pakai free transform tool atau shortcut-nya adalah key. Ini ya. Kalau mau pindah ke selection tool, shortcut-nya adalah V. Oke, key atau V gitu ya. Ini tekan key, bisa melakukan scaling. Nah, yang perlu teman-teman pahami, di tengah-tengah ini ada semacam pivot ya. Pivot itu adalah titik tengahnya. Jadi kalau teman-teman scaling, tahan shift, kemudian klik sudutnya. Ini ya, kalau pivotnya ada berada di tengah-tengah, maka dia akan di scale berdasarkan dari tengah-tengahnya. Jadi semuanya rata akan di scaling. Kalau teman-teman pengen scalingnya berdasarkan satu titik poin saja, maka teman-teman bisa pindahkan ini. Teman-teman bisa klik, kemudian pindahkan misalnya ke pojok. Ini kita tahan di pojok. Ini dia nanti akan berubah titik. Ini kita pindahkan ke paling ujung, kemudian kita scale Oke, gambar referensi sudah kita punya, jadi kita rubah layernya menjadi referensi, terus kemudian kita buat sebuah layer baru. Kita namanya terserah teman-teman ya, jadi bisa dirubah sesuai keinginan rekan-rekan sekalian.
Oke, nah sekarang yang perlu teman-teman perhatikan adalah apabila kita membuat baru file di sini ya, file flash, maka kalau teman-teman lihat di sini frame-nya kosong ya. Tetapi apabila kita lihat di sini, ini ada sebuah lingkaran gitu ya, ada sebuah kotak kemudian ada lingkaran. Ini artinya di dalam sebuah frame ini sudah terdapat sebuah keyframe, namun di dalamnya belum berisikan objek. Oke, jadi kalau frame kosong dia tidak ada apa-apanya. Contoh yang saya klik ini di frame ke-10 dia kosong. Tetapi apabila dia sudah berisikan keyframe, keyframe itu adalah frame kunci. Jadi pose-pose yang akan kita buat di animasi itu akan kita simpan di dalam keyframe, frame kunci. Apabila frame kuncinya masih belum ada objek di dalamnya, maka dia akan berisikan sebuah lingkaran kosong. Namun apabila sudah berisikan objek, maka dia akan berisikan lingkaran yang ada uh, fill hitamnya, warna hitamnya di tengahnya. Contohnya kayak di layer ref image ini, di frame pertama, itu sudah ada keyframe-nya yang di dalamnya sudah ada objek. Objeknya apa ini? Gambar referensi ini adalah objek yang ada di dalamnya. Sedangkan di bounce ball ini, dia masih berupa lingkaran kosong. Gitu ya, artinya apa? Uh, kita belum memberikan objek di dalam layer bounce ball di frame pertama ini. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba mulai. Uh, kita akan buat sesuai dengan uh, ini ya, sesuai dengan gambar referensinya. Karena di sini ada 28 pose. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 28. Sehingga nanti kita akan menggunakan 28 keyframe. Jadi kita akan buat objeknya frame by frame. Ya. Jadi kita tambahkan keyframe di masing-masing frame ini sampai dengan frame ke-28. Itu untuk menciptakan sebuah animasi bouncing ball ini. Itu. Nah, kita mulai dari yang frame pertama. Frame pertama karena sudah berisikan lingkaran, artinya dia sudah punya keyframe. Jadi kita tidak perlu tambahkan keyframe baru. Yang perlu kita lakukan adalah kita buat objeknya. Karena di sini bola, kita pakai oval tool. Jangan lupa ke properti kita setup kalian mau ada stroke-nya atau enggak bolanya. Kemudian stroke-nya tebalnya berapa? Kita pakai. Kemudian warna bolanya apa? Misalkan saya pilih warnanya ini. Ini ya. Nah, kalau sudah kita buat gambar bolanya. Klik. Kalau dirasa kurang kecil, kecilkan. Jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah kalau teman-teman buat ini tadi pakai oval tool untuk membuat sebuah ellipse dan ada stroke-nya ya, stroke-nya kalian aktifkan, tidak kalian pilih ini, jadi artinya kalian punya stroke untuk objek kalian. Jadi kalau kalian melakukan seleksi, jangan hanya seleksi yang di tengahnya saja, karena kalau kalian seleksi di tengahnya saja, itu view-nya saja yang terseleksi, tapi garisnya enggak, gitu ya. Saya coba Ctrl Z. Kalau mau melakukan seleksi, kita klik tahan, ini kita drag supaya dia terpilih benar keseluruhan, gitu ya. Atau kita klik yang terlebih dahulu. Setelah itu baru tahan shift, pilih lingkarannya atau stroke-nya. Gitu ya. Setelah itu baru kita edit mau pakai free transform tool atau yang lainnya. Ini karena mungkin terlalu besar, jadi saya coba edit pakai agak lebih kecil sedikit. Ini kalau sudah, jangan lupa nanti teman-teman lakukan Ctrl G, gitu ya, grouping.
G. Oke, kalau sudah, sekarang kita sudah berhasil menambahkan sebuah objek di dalam keyframe pertama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke frame kedua. Kita pilih di sini, kemudian kita klik kanan. Ini ya, kita insert blank keyframe. Gitu. Jadi kita insert blank keyframe. Nah, kemudian akan muncul sebuah pertanyaan, Pak, kenapa kok gambar referensinya hilang gitu ya? Iya, hal tersebut terjadi karena di frame kedua layer referensi image-nya itu cuma sampai dengan di frame pertama gitu ya. Dia tidak sampai ditampilkan dengan frame ke-30 gitu. Jadi hanya di frame pertama saja dimunculkan. Lalu bagaimana supaya dia muncul sampai dengan frame ke-28? Ya teman-teman tinggal pilih aja. Ini ya, teman-teman pilih mau sampai dia muncul sampai di frame keberapa. Kemudian teman-teman klik kanan, tinggal diinsertkan frame. Oke, jadi artinya nanti dia di setiap frame ini sampai dengan frame ke-28, maka gambar referensinya akan tetap muncul. Kalau di frame ke-29, dia udah hilang. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke sini. Kita pilih objek yang pertama, kita Ctrl C, kita copy. Kemudian kita pilih frame yang kedua yang sudah kita berikan blank keyframe. Kemudian kalian klik kanan, paste. Ini ya, paste in center gitu ya. Kita pastikan dulu, pilih frame kedua dari layer bounce ball, baru kemudian baru kemudian kalian klik kanan, kemudian paste. Pastenya ada dua, ada in center atau in place. Kalau in center, dia akan berada di tengah-tengah, Ctrl Z. Kalau di place, maka dia akan di tempat di mana kita mengcopy. Gitu ya. Kalau saya pilihnya yang klik kanan, paste in place. Sehingga karena sekarang kita berada di frame kedua, kita pindahkan posisi bolanya di yang kedua. Ini ya. Yang di kedua. Itu. Selanjutnya lagi, kita mulai masuk ke frame ketiga, klik kanan, insert blank keyframe, kemudian kita paste lagi. Ini, kita sesuaikan. Nah, kemudian kita lakukan pengaturan. Ini ya, karena di sini bolanya sudah mulai terlihat lebih ini ya, lebih lonjong. Tuh, jadi kita harus edit bolanya supaya sama seperti gambar referensi. Gitu ya. Nah, ini. Di frame ke-1 ini bolanya masih di atas. Frame kedua sudah mulai turun. Frame ketiga dia sudah mulai agak sedikit melonjong gitu ya. Kalau sudah, kita masuk ke frame keempat, kita copy dari frame ketiga objeknya, klik di frame keempat, klik kanan, blank keyframe, insert blank keyframe. Kita paste in place, gitu ya. Ingat, pastikan kalian berada di di layer yang benar ya, jangan sampai kalian taruh di reference, gitu ya, supaya kalian tidak bingung nanti untuk memisahkan antara gambar referensi dengan animasinya. Oke, ini kita edit lagi, sesuaikan dengan bentuk daripada objeknya, gambar referensinya ya. Nah, ini adalah gambar keempat, kemudian kita copy, kita masuk ke frame kelima, diklik, kemudian klik kanan, insert blank keyframe, kemudian kalian
Setelah itu kalian pindahkan, kemudian kalian sesuaikan posisi rotasinya itu ya, terutama bentuknya. Kalau kurang besar dibesarkan, kalau kurang kecil di gitu. Ini frame kelima, kemudian kita masukkan lagi insert blank keyframe. Kita kontrol ini. Kali ini agak sedikit saya percepat ya, karena ini masih ada banyak sekali frame yang harus di. Oke, yang ke-6, kemudian yang ke-7, di frame ke-7 insert blank keyframe, pasang lagi. Oke, kalau sudah kita atur objeknya sesuai dengan gambar referensi. Oke, kalau sudah lanjut lagi ke frame selanjutnya. Nah, ini yang disebut sebagai animasi frame by frame ya, karena kita benar-benar buat animasinya manually gitu ya, secara manual gitu, satu persatu kita buat objeknya di masing-masing frame. Gitu. Insert blank keyframe lagi. Oke. Ini 9, kemudian ke 10 insert blank keyframe, kemudian kita rotasi, kemudian kita putar, ini sesuaikan dengan referensinya. Insert blank keyframe lagi di frame ke 11. Oke. Kemudian insert blank keyframe, sesuaikan dengan referensi yang sudah digambar. Ini kemudian 13, lanjutkan terus ya, insert blank keyframe. Oke, kemudian yang ke 16, insert blank keyframe. Kali ini dia agak sedikit pipih ya, kita agak pipihkan sedikit, kita atur. 14 sudah selesai, kita sudah setengah jalan. Insert blank keyframe lagi. Kita rotate, kita sesuaikan ukurannya. 15 sudah oke, insert blank keyframe lagi. Yang 16. Oke, 16 sudah, sekarang 17. Oke. Kita sesuaikan lagi bentuk objeknya. 18, insert blank keyframe. Kita geser sedikit, masuk ke frame 19, insert blank keyframe. Kita atur lagi untuk objeknya, kemudian frame ke-20 kita sesuaikan lagi objeknya.
20, kemudian 21, insert blank keyframe, Ctrl V. Proses ini mungkin agak sedikit lama ya, karena ini adalah tekniknya adalah frame by frame. Teknik ini banyak digunakan oleh animator-animator zaman komputer. Jadi mereka gambarnya manually satu persatu, tapi banyak sekali yang animator-animator sekarang juga membuat animasi ini menggunakan teknik ini. Karena teknik ini cukup susah, membutuhkan skill drawing yang cukup baik untuk menggambar masing-masing frame ini. Jadi istilahnya banyak animator yang pakai ini karena mereka ingin show off itu, bahwa mereka itu tidak hanya bisa bergantung pada komputer, tapi mereka juga punya skill drawing yang bagus itu. Insert blank keyframe lagi. Kayak ini sepertinya sudah ini ya, konsisten, dia hanya bergerak ke samping. uh, Insert blank keyframe lagi. Sekarang frame ke-25. Jadi yang ini sudah cenderung gampang ya. Nah, tinggal kita paste 26, 7, 28. Nah, ini. Kalau sudah, jangan lupa untuk di save, Ctrl S. Dan by frame. Sehingga kalau kita jalankan animasi ini, oke, kalau kita jalankan, karena FPS yang kita pakai adalah 30, sedangkan kita hanya membuat 28 frame, artinya animasi ini akan dijalankan dengan sangat cepat, kurang dari 1 detik gitu ya. Jadi untuk mengeceknya kita tinggal tekan enter. Kalau kalian ingin menghilangkan backgroundnya, tinggal kalian centang mata ini, kalian hilangkan ini ya. Akan tercipta sebuah animasi bola yang jatuh kemudian bouncing mental dari lantai ya, dari atas ke lantai, mantul istilahnya. Kalau kalian testing, Ctrl Enter, ini ya. Nah, ini animasinya dijalankan bentuknya seperti ini jadinya. Kalau kalian ingin menghilangkan ini ya, backgroundnya atau referensinya, kalian bisa delete ref image-nya. Jadi kalian bisa delete layer, kemudian kalian Ctrl Enter. Maka nanti yang kelihatan hanya bolanya, bola yang bouncing. Gitu ya. Oke, kalau teman-teman lihat lagi di sini, saya Ctrl Z supaya kelihatan referensinya. Kemarin saya minta teman-teman untuk belajar 12 prinsip dasar animasi. Inilah yang ada beberapa hal prinsip yang dimasukkan ke dalam sini. Contohnya adalah ini ya, ketika dia jatuh ke bawah, ini ada yang namanya proses squash itu ya. Ini ada ini stretch, dan sampai di bawah menyentuh lantai, ini namanya squash. Di sini squash, ini adalah stretch. Stretch itu meregang, squash itu mengkerut gitu ya. Jadi di sini adalah proses mengkerut ketika menyentuh lantai, kemudian meregang ketika udah muncul di atas, kemudian masuk ke fase normal. Ya, kemudian jatuh lagi, mental lagi sampai dia berhenti. Tuh, nah ini adalah animasi frame by frame. Gitu ya, satu persatu dibuat
posenya atau keyframe-nya dibuat satu persatu. Ini masih cara lama, cara manual, tapi masih banyak juga yang pakai ini untuk show off skill yang mereka punya. Kira demikian teman-teman mahasiswa untuk sesi kali ini. Silahkan dicoba untuk membuat animasi frame by frame punching ball ini, gitu ya. Dicoba di rumah, pastikan kalian mencoba karena nanti dari dasar ini kalian akan tahu bagaimana menavigasikan frame, blank keyframe dan juga keyframe. Gitu. Oke, untuk sesi ini saya akhiri. Kita akan lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Jadi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.